Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Rajagaha di hutan bambu, Taman Suaka Tupai. Kemudian Pangeran Abaya mendatangi Niganta Nataputa, dan setelah bersujud kepadanya, duduk di satu sisi. Kemudian Niganta Nataputa berkata kepadanya, "Pergilah pangeran, bantahlah doktrin Petapa Gotama, dan berita baik tentangmu akan menyebar sebagai berikut. Pangeran Abhaya telah membantah doktrin Petapa Gotama yang begitu berkuasa dan perkasa." Tetapi bagaimanakah, Yang Mulia, aku membantah doktrinnya? "Pergilah pangeran, temui Petapa Gotama dan katakan, 'Yang Mulia, apakah Sang Tathagata akan mengucapkan kata yang tidak disukai dan tidak menyenangkan bagi orang lain?' Jika ketika ditanya demikian, Petapa Gotama menjawab, 'Sang Tathagata pangeran akan mengucapkan kata yang tidak disukai dan tidak menyenangkan bagi orang lain. Maka katakan kepada beliau, kalau begitu Yang Mulia, apakah perbedaan antara engkau dan seorang biasa? Karena seorang biasa juga akan mengucapkan kata yang tidak disukai dan tidak menyenangkan bagi orang lain.' Tetapi jika ketika ditanya demikian, Petapa Gotama menjawab, 'Sang Tathagata pangeran tidak akan mengucapkan kata yang tidak disukai dan tidak menyenangkan bagi orang lain.' Maka katakan kepada beliau, kalau begitu Yang Mulia, mengapa engkau mengatakan tentang Dewa Datta? Dewa Datta ditakdirkan terlahir di alam sengsara, Dewa Datta ditakdirkan terlahir di neraka, Dewa Datta akan tetap berada di neraka selama satu kapa Dewa Datta tidak dapat diselamatkan. Dewa Datta marah dan tidak senang dengan kata-katamu itu." Jika Petapa Gotama diajukan kedua pertanyaan bertanduk ganda ini olehmu, maka beliau tidak akan mampu memuntahkannya atau menelannya. Seperti sebatang paku besi yang tersangkut di tenggorokan seseorang, ia tidak akan mampu memuntahkannya atau menelannya. Demikian pula pangeran, jika Petapa Gotama diajukan kedua pertanyaan bertanduk ganda ini olehmu, maka beliau tidak akan mampu memuntahkannya atau menelannya. "Baik, Yang Mulia." Pangeran Abaya menjawab. Kemudian ia bangkit dari duduknya, dan setelah bersujud pada Niganta Nataputa, dengan Niganta Nataputa tetap di sisi kanannya, ia pergi dan menghadap Sang Bagawa. Setelah bersujud pada Sang Bagawa, ia duduk di satu sisi, menatap matahari, dan berpikir, Sudah terlambat hari ini untuk membantah doktrin Sang Bhagawa. Aku akan membantah doktrin Sang Bhagawa di rumahku sendiri besok. Kemudian ia berkata kepada Sang Bagawa, Yang Mulia, sudilah Sang Bhagawa bersama dengan 3 lainnya menerima undangan makan dariku besok. Sang Bagawa menerima dengan berdiam diri. Kemudian, setelah mengetahui bahwa Sang Bagawa telah menerima, Pangeran Abaya bangkit dari duduknya, dan setelah bersujud kepada beliau, dengan beliau tetap di sisi kanannya, ia pergi. Kemudian, ketika malam telah berlalu, pada pagi harinya, Sang Bagawa merapikan jubah, dan dengan membawa mangkuk dan jubah luarnya, beliau pergi ke rumah Pangeran Abaya dan duduk di tempat yang telah dipersiapkan. Kemudian, dengan tangannya sendiri, Pangeran Abaya melayani dan memuaskan Sang Bagawa dengan berbagai jenis makanan baik. Ketika Sang Bagawa telah selesai makan dan telah menarik tangannya dari mangkuk,
Pangeran Abaya mengambil tempat duduk yang rendah, duduk di satu sisi, dan berkata kepada Sang Bagawa, Yang mulia, apakah Sang Tathagata akan mengucapkan kata yang tidak disukai dan tidak menyenangkan bagi orang lain? Tidak ada jawaban satu sisi atas pertanyaan itu, Pangeran. Kalau begitu, Yang mulia, para Niganta telah kalah dalam hal ini. Mengapa engkau berkata seperti ini, Pangeran? Kalau begitu, Yang mulia, para Niganta telah kalah dalam hal ini. Kemudian Pangeran Abaya melaporkan kepada Sang Bagawa keseluruhan percakapannya dengan Niganta Nataputa. Pada saat itu seorang bayi muda yang lembut sedang berbaring telungkup di pangkuan Pangeran Abaya. Kemudian Sang Bagawa berkata kepada Pangeran Abaya, Bagaimana menurutmu, Pangeran? Jika sewaktu engkau atau perawatmu sedang tidak merawatnya, anak ini memasukkan kayu atau kerikil ke dalam mulutnya, apa yang akan engkau lakukan terhadapnya? Yang mulia, aku akan mengeluarkannya. Jika aku tidak dapat dengan segera mengeluarkannya, aku akan memegang kepalanya dengan tangan kiriku dan menekuk jari tangan kananku. Aku akan mengeluarkannya bahkan jika itu berarti melukainya hingga berdarah. Mengapakah? Karena aku berbelas kasih pada anak ini. Demikian pula, Pangeran, kata-kata yang diketahui oleh Sang Tathagata sebagai tidak benar, tidak tepat, dan tidak bermanfaat, dan juga yang tidak disukai dan tidak menyenangkan bagi orang lain. Kata-kata demikian tidak diucapkan oleh Sang Tathagata. Kata-kata yang diketahui oleh Sang Tathagata sebagai benar, tepat, tetapi tidak bermanfaat, dan juga yang tidak disukai dan tidak menyenangkan bagi orang lain, kata-kata demikian tidak diucapkan oleh Sang Tathagata. Kata-kata yang diketahui oleh Sang Tathagata sebagai benar, tepat, dan bermanfaat, tetapi tidak disukai dan tidak menyenangkan bagi orang lain, Sang Tathagata mengetahui waktunya untuk mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata yang diketahui oleh Sang Tathagata sebagai tidak benar, tidak tepat, dan tidak bermanfaat, tetapi disukai dan menyenangkan bagi orang lain, kata-kata demikian tidak diucapkan oleh Sang Tathagata. Kata-kata yang diketahui oleh Sang Tathagata sebagai benar, tepat, tetapi tidak bermanfaat, dan disukai dan menyenangkan bagi orang lain, kata-kata demikian tidak diucapkan oleh Sang Tathagata. Kata-kata yang diketahui oleh Sang Tathagata sebagai benar, tepat, dan bermanfaat, dan juga yang disukai dan menyenangkan bagi orang lain, Sang Tathagata mengetahui waktunya untuk mengucapkan kata-kata itu. Mengapakah? Karena Sang Tathagata berbelas kasih pada makhluk-makhluk. Yang mulia, ketika para mulia terpelajar, para brahmana terpelajar, para perumah tangga terpelajar, dan para petapa terpelajar. Setelah merumuskan suatu pertanyaan, kemudian mendatangi Sang Bagawa dan mengajukan pertanyaan itu, apakah sudah ada dalam pikiran Sang Bagawa? Sehubungan dengan hal itu, Pangeran, aku akan mengajukan pertanyaan kepadamu sebagai balasan. Jawablah sesuai apa yang menurutmu benar. Bagaimana menurutmu, Pangeran, apakah engkau ahli dalam hal bagian-bagian kereta?
Benar, Yang Mulia. Bagaimana menurutmu, Pangeran, jika orang-orang mendatangimu dan bertanya, apakah nama dari bagian kereta ini? Apakah sudah ada dalam pikiranmu? Jika mereka mendatangiku dan menanyakan demikian, maka aku akan menjawab seperti ini. Atau apakah jawaban itu muncul padamu pada saat itu juga? Yang Mulia, aku adalah seorang kusir kereta yang terkenal dan ahli dalam bagian-bagian kereta. Semua bagian kereta telah kuketahui dengan baik. Jawaban itu muncul padaku pada saat itu juga. Demikian pula, Pangeran, ketika para mulia terpelajar, para brahmana terpelajar, para perumah tangga terpelajar, dan para petapa terpelajar, setelah merumuskan suatu pertanyaan, kemudian mendatangi Sang Tathagata dan mengajukan pertanyaan itu, jawaban itu muncul pada Sang Tathagata pada saat itu juga. Mengapakah? Unsur-unsur dari segala sesuatu telah sepenuhnya ditembus oleh Sang Tathagata. Melalui penembusan sepenuhnya itu, maka jawaban muncul pada Sang Tathagata pada saat itu juga. Ketika hal ini dikatakan, Pangeran Abaya berkata, "Mengagumkan Yang Mulia, mengagumkan Yang Mulia." Sang Bhagawa telah membabarkan Dhamma dalam berbagai cara, seolah-olah beliau menegakkan apa yang terbalik, mengungkapkan apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan bagi yang tersesat, atau menyalakan pelita dalam kegelapan agar mereka yang memiliki penglihatan dapat melihat bentuk-bentuk. Mulai hari ini, sudilah Bhagawa mengingatku sebagai seorang umat awam yang telah menerima perlindungan seumur hidup.